Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Di sini saya akan membuat soal tentang liabilitas jangka pendek sebagai berikut. Jadi PT Jong membeli persediaan barang dagang dari PT Arsen pada tanggal 1 Oktober 2025 sebesar 12 juta dengan syarat pembayaran 2/10 M/30. Selain itu, pada tanggal 15 Desember 2025, perusahaan meminjam uang dari bank sebesar 50 juta dengan jangka waktu 6 bulan dan tingkat bunga 12% per tahun. Jadi pertanyaannya diminta yang pertama membuat jurnal pada saat pembelian barang dan penerimaan pinjaman bank. Yang kedua, hitung beban bunga yang harus diakui pada tanggal 31 Desember 2025. Dan yang ketiga, membuat jurnal penyesuaian atas beban bunga tersebut. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Sebelum itu perkenalkan, saya Zulfa Izanay Lazaro dengan NPM akhir 217. Yang pertama, perusahaan melakukan pembelian persediaan barang dagang sebesar 120 juta rupiah secara kredit. Oleh karena itu, jurnal yang dibuat adalah mendebit akun merchandise inventory sebesar 120 juta rupiah dan mengkredit akun-akun payable sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya, perusahaan menerima pinjaman bank sebesar 50 juta rupiah. Jurnal yang dibuat adalah mendebit akun cash sebesar 50 juta dan mengkredit akun notes payable atau utang bank sebesar 50 juta rupiah. Kedua, untuk beban bunga per 31 Desember 2025, perhitungannya menggunakan pokok pinjaman 50 juta rupiah, tingkat bunga 12% per tahun, dan waktu 16 hari dari tanggal pinjaman sampai akhir periode. Hasil perhitungan bunga sebesar Rp266.666,67 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp266.667. Dan ketiga, karena bunga tersebut sudah menjadi beban perusahaan tetapi belum dibayar, maka dibuat jurnal penyesuaian dengan mendebit akun interest expense sebesar Rp266.667 dan mengkredit akun interest payable sebesar Rp266.667. Baik, di sini saya akan memaparkan untuk soal nomor 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Raditya Yustisya dengan NPM terakhir 089. Jadi di sini PT Maju Jaya menjual 20.000 unit produk elektronik selama tahun 2026. Setiap produk itu disertai dengan garansi 1 tahun. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, perusahaan memperkirakan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 80% produk itu tidak memerlukan perbaikan. Terus yang kedua, 15% produk memerlukan perbaikan ringan dengan biaya rata-rata sebesar 50.000 per unit. Nah, untuk yang ketiga adalah 5% produk memerlukan perbaikan besar dengan biaya rata-rata 200.000 per unit. Nah, di sini diminta yaitu hitung jumlah provisi garansi yang harus diakui pada akhir tahun 2026 dan perlu membuat jurnal pengakuan provisi garansi. Perkenalkan, nama saya Lutina Kusmawati dengan NPM akhir 002. Nah, di sini saya akan menjawab soal provisi, yaitu yang pertama, kita akan terlebih dahulu menghitung estimasi biaya perbaikan yang akan terjadi. Yang pertama itu ada untuk perbaikan ringan itu ada 15%, kita kalikan dengan 20.000 unit, kemudian kita temukan hasil 3.000 unit. Nah, biaya yang diperkirakan itu kan ada 3.000 unit, kita kalikan dengan Rp50.000, maka kita mendapatkan hasil Rp150.000. Nah, untuk yang perbaikan besar itu kan ada 5%, kita kalikan dengan 20.000 unit, maka kita ketemu 1.000 unit. Nah, jadi biaya yang diperkirakan itu ada 1.000 unit, kita kalikan dengan Rp200.000, maka hasilnya ada 200 juta. Nah, sehingga total provisi garansi yang harus diakui adalah 150 juta ditambah dengan 200 juta, maka kita ketemu 350 juta. Jadi, karena perusahaan memiliki kewajiban yang kemungkinan besar akan timbul akibat garansi yang diperkirakan kepada pelanggan, maka sesuai dengan standar akuntansi, perusahaan itu harus mengakui provisi garansi sebesar 350 juta pada akhir tahun 2026.
Nah, untuk jurnal yang dibuat adalah di debitnya itu ada beban garansi atau warranty expense itu ada 350 juta dan warranty provision atau bisa disebut juga dengan provisi garansi itu dikredit sebesar 350 juta juga. Nah, jadi dengan jurnal tersebut perusahaan itu telah mencatat estimasi kewajiban garansi yang timbul dari penjualan produk selama tahun 2026. Nah, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan soal nomor 3 terkait dengan soal kontingensi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Natasha Catherine Julie dengan NPM akhir 017. PT Maju Jaya mengajukan gugatan kepada pemasok atas keterlambatan pengiriman bahan baku yang mengakibatkan kerugian operasional sebesar 1,2 miliar rupiah. Peristiwa keterlambatan terjadi pada bulan November 2022. Kuasa hukum PT Maju Jaya menyatakan bahwa perusahaan kemungkinan besar dalam kurun 80% akan memenangkan gugatan dan menerima kompensasi penuh sebesar 1,2 miliar. Tanggal pelaporan keuangan adalah 31 Desember 2022 dan laporan keuangan akan diterbitkan pada 15 Maret 2023. Pertanyaannya adalah nomor 1, apakah PT Maju Jaya harus mengakui aset sebesar 1,2 miliar rupiah di neraca per 31 Desember 2022? Nomor 2, bagaimana penyajian dan pengungkapan yang tepat untuk situasi ini dalam laporan keuangan? Yang ketiga, jika setelah tanggal pelaporan, misalnya dalam 10 Januari 2023, pengadilan memutuskan dengan pasti virtually certain bahwa PT Maju Jaya akan menerima kompensasi, apakah peristiwa tersebut mempengaruhi laporan keuangan 31 Desember 2022? Untuk jawaban akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3, yaitu soal kontingensi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Agus Hisam dengan NPM Akhir 306. Untuk jawabannya yang pertama yaitu tidak, karena aset kontingensi tidak boleh diakui dalam laporan keuangan karena masih terdapat ketidakpastian. Pengakuan dilakukan ketika realisasi pendapatan sudah pasti atau lebih dari 90%. Untuk yang nomor 2, yaitu karena kemungkinan menerima manfaat ekonomi adalah probable 80%, maka pengungkapannya yang tepat adalah sifat gugatan. Estimasi jumlah yang akan diterima yaitu sebesar 1.200.000.000, dan penjelasan bahwa pengakuan aset belum dilakukan karena masih ada ketidakpastian. Untuk soal yang nomor 3 yaitu sangat mempengaruhi karena peristiwa penyebab gugatan sudah terjadi pada November 2022 sebelum 31 Desember 2021, sebelum 31 Desember 2022, dan keputusan pengadilan bulan Januari 2023 hanya memastikan apa yang sudah seharusnya terjadi pada 31 Desember 2022. Dan laporan keuangan pada 31 Desember 2022 harus diperbaiki atau disesuaikan, dan perusahaan harus mengakui aset piutang sebesar 1.200.000.000 dan pendapatan yang sesuai. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu mencari laporan keuangan perusahaan terbuka yang memuat informasi tentang liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Kemudian menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi dari perusahaan tersebut. Di sini saya menggunakan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025. Yang pertama, kita akan mencari mengenai liabilitas jangka pendek. Nah, apa sih liabilitas jangka pendek itu? Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025, komponen liabilitas jangka pendek tersebut terdiri dari utang usaha kepada pihak ketiga, utang usaha kepada pihak berelasi, utang pajak penghasilan badan, utang pajak lainnya, akrual, utang lain-lain kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja yang jatuh tempo dalam 1 tahun, serta liabilitas sewa jangka pendek.
Nah, komponen-komponen tersebut menunjukkan kewajiban yang harus segera diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka pendek sehingga menjadi bagian penting dalam pengelolaan likuiditas perusahaan. Selanjutnya mengenai provisi. Menurut PSAK 57, provisi sendiri merupakan liabilitas yang waktu maupun jumlah penyelesaiannya masih mengandung ketidakpastian. Suatu provisi diakui apabila perusahaan memiliki kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi, serta jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Dalam laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025, tidak ditemukan akun yang secara eksplisit disebut sebagai provisi litigasi, provisi garansi, ataupun provisi restrukturisasi. Namun, terdapat beberapa akun yang memiliki karakteristik provisi, yaitu yang pertama, provisi dan akrual yang diungkapkan dalam perhitungan pajak tangguhan. Yang kedua, liabilitas imbalan kerja yang dihitung berdasarkan estimasi aktuaria. Sehingga liabilitas imbalan kerja termasuk provisi karena jumlah kewajiban yang akan dibayarkan di masa depan bergantung pada berbagai asumsi seperti tingkat diskonto, usia pensiun, dan tingkat kenaikan gaji karyawan. Yang terakhir adalah mengenai kontingensi. Kontingensi sendiri merupakan kewajiban potensial yang keberadaannya bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Oleh karena itu, kontingensi belum tentu diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Pada catatan 31 mengenai komitmen, liabilitas kontingensi dan perjanjian yang signifikan, PT Unilever Indonesia Tbk mengungkapkan adanya beberapa komitmen antara lain, yang pertama komitmen pembelian aset tetap, yang kedua komitmen pembelian persediaan, dan yang terakhir fasilitas kredit model kerja yang belum digunakan. Namun, perusahaan secara tegas menyatakan bahwa tidak terdapat liabilitas kontingensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 maupun 2024, yang artinya perusahaan tidak memiliki gugatan hukum, sengketa, atau kewajiban potensial lainnya yang material dan perlu diakui dalam laporan keuangan.